semuanya, perkenalkan saya Elma Kristina dengan NIM 2306111428. Pada kali ini saya akan membuat tugas video dengan judul pengenalan mikroba untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum mikrobiologi industri dengan asisten laboratorium Kak Yohana Enzalina dan juga Bang Bihal Bifadlika. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikroba. Yang pertama yaitu pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit atau saprofit, misalnya bakteri, kapang, dan amoeba. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 1 mm, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang terdapat dalam populasi yang besar dan beragam, serta hampir terdapat di mana-mana di alam ini. Mikroorganisme ini dapat berada di dalam air, udara, tanah, ataupun di dalam tubuh makhluk hidup. Mikroorganisme terdapat paling banyak di tempat yang mengandung nutrien, serta kelembapan dan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi mikroorganisme. Klasifikasi mikroorganisme didasarkan pada berbagai karakteristik biologis dan evolusi mereka. Mikroorganisme termasuk dalam berbagai domain kehidupan dan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, domain archaea. Cirinya yaitu mikroorganisme prokariotik yang tidak memiliki inti sel dan memiliki struktur membran yang berbeda dari bakteri. Contohnya metanogens atau penghasil metana, halophilus atau yang hidup di lingkungan yang sangat asin. Habitatnya di lingkungan ekstrim seperti sumber air panas, laut dalam, dan salin tinggi. Kemudian yang kedua yaitu domain bakteria. Cirinya organisme prokariotik. Dinding sel umumnya mengandung peptidoglikan. Contohnya Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Lactobacillus. Habitatnya ditemukan di berbagai habitat dari tanah, air, tubuh manusia, hingga lingkungan yang ekstrim. Yang selanjutnya yaitu domain eukarya atau protista dan fungi. Protista merupakan mikroorganisme yang eukariotik atau memiliki inti sel sederhana yang sering ditemukan di lingkungan air. Contohnya alga, protozoa seperti amoeba dan paramecium. Fungi yaitu organisme eukariotik yang sebagian besar bersifat saprofitik, yaitu memecah materi organik mati. Contohnya Saccharomyces cerevisiae atau ragi dan jamur. Selanjutnya yaitu virus. Virus bukan merupakan organisme seluler. Ciri-cirinya yaitu struktur sederhana yang terdiri dari materi genetik, DNA atau RNA yang dibungkus oleh kapsid protein. Contohnya virus HIV, influenza, dan virus corona. Habitatnya bergantung pada inang untuk bereplikasi, tidak bisa hidup secara independen di luar inang. Berikutnya yaitu klasifikasi berdasarkan bentuk dan struktur. Yang pertama bakteri. Klasifikasi bentuk bakteri yaitu yang pertama ada kokus, berbentuk bulat, misalnya Staphylococcus. Yang kedua ada bacillus berbentuk batang, contohnya Bacillus subtilis. Yang ketiga ada spirillum berbentuk spiral, contohnya Spirillum. Fungi itu terbagi menjadi dua, uniselular dan multiselular. Uniselular itu artinya bersel satu, multiselular artinya bersel banyak. Uniselular seperti ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Yang multiselular seperti jamur kapang atau Aspergillus. Yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan sifat metabolisme. Ada aerobik, yaitu memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Misalnya, Mycobacterium tuberculosis. Anaerobik, yaitu tidak memerlukan oksigen, dan bahkan bisa mati jika terpapar oksigen. Contohnya, Clostridium botulinum. Yang terakhir yaitu ada fakultatif anaerob,
yaitu dapat hidup dengan atau bahkan tanpa oksigen. Misalnya, Escherichia coli. Kesimpulannya yaitu, mikroorganisme adalah organisme mikroskopis yang berukuran sangat kecil dan biasanya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Mereka terdiri dari berbagai bentuk kehidupan, termasuk bakteri, archaea, fungi, protista, dan virus. Meskipun virus tidak dianggap sebagai organisme seluler, karena sifatnya yang memerlukan inang untuk bereplikasi. Klasifikasi mikroorganisme didasarkan pada beberapa faktor, seperti struktur seluler, prokariotik, dan eukariotik, lingkungan tempat hidup, sifat metabolisme, dan bentuk fisik. Mikroorganisme juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 domain utama kehidupan, yaitu archaea, bakteria, dan eukarya, yang meliputi protista dan fungi. Sekian yang dapat saya jelaskan di dalam video tugas praktikum mikrobiologi industri saya. Terima kasih.